Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Khairul Salim. Saya berharap pertemuan ini terus memberikan spirit positif, inspirasi, terutama membangun semangat kita di dalam mengarungi kehidupan ini, wabil khusus pada semangat berbisnis atau membangun ekonomi. Saudaraku, hari ini saya akan mencoba memberikan satu reaction atau komentar-komentar terhadap satu sambutan Pak Presiden Jokowi pada saat beliau meresmikan satu pameran motor mobil internasional beberapa waktu lalu di Jakarta. Nah, karena apa? Karena ini menurut aku penting, karena kita sedang menggerakkan yang namanya hilirisasi, dan tentu bagian dari proses itu semua. Pameran kali ini menjadi sangat penting dan sangat memberikan makna. Maka itu mari kita ikuti bagaimana sambutan Pak Jokowi selengkapnya. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua MPR RI dan juga sekaligus beliau Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang mulia Duta Besar Kamboja, yang saya hormati CEO Kompas, Gramedia, dan seluruh manajemen Diandra, Promosindo, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saudaraku, acara pameran otomotif internasional ini diselenggarakan di Jakarta, ya, itu pada tanggal 16 Februari 2023. Ini sambutan pengantar dari Pak Presiden untuk membuka acara ini. Industri otomotif kita memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Tahun 2022 kemarin tumbuh 18%, meningkat dari tahun sebelumnya. Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 mobil. Dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan 3,3%. Iya, ini satu prospek bisnis yang menarik, karena kebutuhan transportasi, kebutuhan otomotif ini makin tahun makin banyak, makin meningkat. Bahkan pertumbuhannya tahun lalu mencapai 18% kata Pak Presiden tadi. Jadi ini menandakan bahwa geliat bisnis ini itu sangat punya prospek. Siapapun yang masuk ke ekosistem bisnis otomotif, dia akan bisa menuai cuan yang lebih bagus, karena Anda bisa masuk di bisnis ini misalnya sebagai bengkel, sebagai
penjual spare partnya atau produsennya spare part itu. Ya, ini semua belum aksesoris dari motor atau mobil gitu ya. Ini semua pameran ini menjadi stimulan terhadap berkembang dan bergeraknya bisnis otomotif. Itu nilai strategis dari pameran otomotif ini. Apalagi ke depan memang didorong dengan mobil listrik, didorong dengan ekosistem undang-undang yang lebih bagus. Tentu saja ini akan menjadi semakin menarik dan bisnis ini akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan membaiknya ekonomi negeri ini, juga seiring dengan tumbuhnya kelas menengah ke atas. Jadi banyak anak muda yang kaya, banyak anak muda yang saat ini produktif, dan ini tumbuh di era reformasi, di era demokrasi ini. Anak-anak muda tumbuh ekonominya lebih baik, anak pendidikannya makin lebih baik, dan seterusnya. Ini sekali lagi termasuk di bisnis otomotif, tentu ini menjadi sangat menarik untuk kita ikuti. Meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. Karena ya, tentu saja efek domino dari banyaknya orang membeli mobil, membeli motor, itu ya jalanan makin padat. Karena nyaris pertumbuhan jalan itu tidak seiring dengan pertumbuhan otomotif. Pertumbuhan jalan lambat karena membebaskan lahan itu Pemda belum tentu siap secara cepat. Ya kan, tumbuhnya jalan-jalan baru seperti jalan tol itu juga belum menyeimbangkan dengan pertumbuhan mobil dan motor tadi. Yang mobil sekian juta, terus motor sekian juta per tahun loh itu. Maka itu macet di mana-mana. Sekarang kita ke Jogja macet, ke Bandung macet, ke Semarang macet, Surabaya macet, bahkan kota-kota kecil seperti Malang, ya, kota kecil seperti Tulungagung, bahkan di Sleman, atau mungkin kalau di Jawa Barat misalnya di lampu-lampu merah di Bogor, apalagi Bogor, Sukabumi, wah itu isinya orang macet semua. Kota-kota yang ada banyak destinasi wisatanya, ya itu kalau hari Minggu itu macet semua. Apalagi ngomongin Jakarta, Medan, dan semuanya. Ini akibat dari mudahnya orang memperoleh mobil dan mudahnya orang memperoleh motor. Karena apa? Karena sekarang motor ya DP 500.000, bahkan tidak pakai DP pun bisa. Tinggal store KTP, pulang bawa motor. Tinggal cicilan berikutnya. Mobil juga begitu. Ya, DP 10% dari harga mobil. Kalau harga mobil katakanlah 200 juta, maka 20 juta udah bisa bawa pulang mobil. Apalagi kalau yang mobilnya mobil-mobil angkutan, ya. Maka modal atau beli mobil 100 juta itu cukup dengan 10 juta itu sudah bisa bawa mobil. Jadi kemudahan orang untuk membeli mobil, membeli motor itu juga bagian dari yang menyumbang kemacetan di jalan-jalan. Dan ini tentu sekali lagi secara bisnis juga akan menjadi prospek tumbuhnya bisnis-bisnis otomotif beserta turunannya, beserta ekosistemnya seperti bengkel, aksesoris, tukang cuci motor, tukang cuci mobil, dan lain-lain semuanya. Ini tentu akan memberikan dampak yang signifikan karena bergeraknya dari bisnis ini, pertumbuhannya yang sangat bagus dari bisnis ini. Memang penjualannya mencapai angka untuk mobil 1.048.000 dan untuk kendaraan bermotor 5.221.000.
Bayangin, setahun 5 juta motor baru itu turun ke jalanan. 1 juta lebih mobil turun ke jalanan. Mobil-mobil baru itu, motor-motor baru itu. Bagaimana jalanan nggak makin macet? Tapi di saat yang bersamaan juga kita lihat sekarang banyak tumbuh industri bengkel, dealer, ya, penjual-penjual mobil, penjual aksesoris, penjual spare part, penjual perawatan mobil, misalnya salon-salon perawatan mobil, termasuk cuci mobil, tambal ban, di mana-mana sekarang banyak. Nah, orang-orang masuk ke industri atau bagian dari bisnis ini. Ya, jadi maka nilai strategis dari pameran otomotif ini, ya ini akan memberikan stimulan, memberikan semangat dunia industri otomotif untuk makin maju dan makin maju. Angka yang sangat besar sekali. Supaya tidak macet, saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Memang peningkatannya sudah cukup tajam dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari 300.000 kurang lebih sudah naik ke hampir 600.000. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Ya, jadi bagaimana salah satu solusi supaya kemacetan itu bisa dihindari, ya kan? Ya, Pak Jokowi ini mengusulkan supaya dunia industri otomotif lebih banyak berorientasi pada ekspor. Jadi kalau 5 juta motor turun di Indonesia dan 1 juta lebih mobil baru turun di negeri ini, tentu tadi makin padat, makin macet. Tapi kalau di stop, bangkrut juga itu perusahaannya, otomotifnya. Kan nggak mungkin juga di stop kan, dihentikan atau dibatasi kan nggak mungkin juga. Masa bisnis dibatas-batasi kan nggak bisa. Jadi karena juga menyangkut nanti penyerapan tenaga kerja, penerimaan pajak negara dan seterusnya, nggak mungkin dibatas-batasi seperti itu. Jadi supaya industri otomotif juga tetap terus berkembang, maka solusi memperbanyak produk otomotif ini diekspor ke luar negeri itu nggak makin bagus. Karena apa? Karena ada ratusan, mungkin juga puluhan negara yang semua negara pasti membutuhkan mobil, membutuhkan motor. Ya, jadi dunia internasional, ya, itu semua negara pasti membutuhkan mobil, membutuhkan motor, dan otomotif seperti ini harus didorong kepada orientasi ekspor, sehingga pabrik-pabrik di dalam negeri yang memproduksi otomotif ini tidak perlu dibatasi, tapi terus didorong, terus dikembangkan, sehingga penyerapan tenaga kerjanya makin maju dan ekosistem bisnis ini makin bagus. Dan tentu sekali lagi ekspor diperbanyak aja. Jadi kalau produksinya misalnya tadi 5.000 motor ke dalam negeri, 5 juta motor ke dalam negeri, terus 1 juta mobil ke dalam negeri, mungkin puluhan juta lagi bisa dikirimkan ke banyak negara, itulah. Tapi kita masih kalah dengan Thailand, sehingga saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya. Yang kedua, mengenai tren dunia yang ke depan ini semua negara ini akan mendorong ke penggunaan mobil listrik. Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini. Dan sedikit demi sedikit untuk menggeser
industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu. Oke, ini jadi ada satu fenomena di mana akhir-akhir ini mobil listrik adalah menjadi tren center di banyak negara karena mobil ini ramah lingkungan dan sebagainya ya. Jadi ini mobil masa depan di seluruh dunia itu adalah mobil listrik. Dan Indonesia yang salah satunya sekarang sedang menggalakkan hilirisasi nikel. Nikel itu salah satu bahan tambang yang untuk menggunakan membuat baterai mobil. Maka ke depan tentu industri mobil ini akan menjadi kiblatnya di Indonesia karena begitu Pak Jokowi menghentikan ekspor nikel, ekspor bahan barang tambang yang hanya sekedar raw material, tapi dibangunnya hilirisasi smelter untuk membuat nilai tambah dari bahan baku nikel, bahan baku tambang yang lainnya. Tentu ini akan menambah semaraknya industri otomotif ini karena ini semakin membuat ekosistem dari bisnis otomotif semakin baik. Combustion digeser sedikit-sedikit ke mobil listrik. Karena jadi Pak Jokowi minta supaya industri-industri mobil itu mulai bergeser produksi mobil listrik. Karena ini akan menjadi tren dunia masa depan karena mobil ini pasti Indonesia akan menjadi kiblatnya karena kita punya bahan baku seperti nikel, ya, baja dan industri tambang lain yang ini tentu akan membangun ekosistem daripada otomotif. Karena pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki sehingga bisa masuk ke supply chain global. Jadi kalau ke depan Indonesia bisa menjadi pemain utama dari industri otomotif, maka kita pasti akan menjadi negara maju, kita pasti akan menjadi lebih makmur, ya. Cuman ya memang membutuhkan satu kerja keras, satu kepemimpinan nasional yang betul-betul kuat supaya tujuan seperti ini bisa tercapai. Karena bagaimanapun kan ini bagian dari pembangunan nasional yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dan menggunakan segala kekayaan alam di negeri ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya negeri ini, dan ini sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33 di mana mengamanatkan sumber air, bumi dan udara ini adalah harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi ini menjadi momentum membangun semangat dari ekosistem besar industri otomotif, baik yang skalanya kecil tukang tambal ban sekalipun, ya, karena pasti, atau tukang bensin eceran, ini semua akan yang sangat mikro kecil sampai yang skalanya industri, ini semua akan saling kait mengait karena tumbuhnya dari otomotif industri ini. Dari EV baterai, dari lithium baterai, semuanya sekarang ini terus kita dorong agar ini segera bisa selesai. Jadi investor sekarang kita kalau dia ingin membuat katot atau
prekursor kita bilang stop dulu, harus masuk ke EV baterai, sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari industri yang kita miliki. Nah, ini hebatnya Pak Jokowi. Jadi fokus pada target, maju terus Pak Jokowi dengan membangun ekosistem bisnis otomotif yang bukan hanya sekedar kita konsumen, tapi juga bahan-bahan raw material dan sebagainya ini harus tumbuh dan dari anak-anak bangsa ini. Apalagi harus didorong oleh kemampuan kita untuk mandiri, karena anak bangsa ini juga harus menambah ilmu pengetahuannya dengan alih teknologi. Maka industri-industri itu harus dibuat di dalam negeri, sehingga terjadi alih teknologi, terjadi distribusi kekayaan, karena multiplier effect dari industri dibangunnya pabrik-pabrik otomotif ini sangat meluas. Walaupun memang sekali lagi ada resikonya, yakni tadi jalanan makin macet dan sebagainya. Ya ini harus dipikirkan bersama, karena ini sebuah ekosistem yang tuntutan zamannya nggak mungkin kita hentikan. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023. Alhamdulillah, pada tanggal 16 Februari kemarin sudah diresmikan satu acara internasional Indonesia Motor Show, pameran internasional otomotif, yang tentu sekali lagi pameran-pameran seperti ini itu sangat-sangat diperlukan untuk memberi stimulan, untuk menjadi motivasi, untuk menjadi banyak gagasan yang bisa tercipta dari event-event seperti ini, dan ini akan mendorong semakin bergairahnya industri otomotif kita. Terima kasih Pak Jokowi. Sekali lagi Pak Jokowi terus maju, dan kita memerlukan pemimpin-pemimpin nasional, pemimpin-pemimpin lokal, Pemda dan seterusnya yang kuat, yang terus juga membantu mendorong lahirnya industri-industri seperti ini untuk penyerapan tenaga kerja, untuk alih teknologi, untuk pemerataan ekonomi dan lain sebagainya, yang kita semua sekarang sangat-sangat butuhkan itu. Sekali lagi, pameran otomotif Indonesia International Motor Show ini akan memiliki momentum yang sangat strategis, menjadi langkah yang strategis untuk membangun ekosistem bisnis ini di masa-masa yang datang. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan menginspirasi kita semua. Maju terus Pak Jokowi, maju terus otomotif Indonesia, maju terus hilirisasi produk-produk tambang yang akan terus membangun ekosistem dari industri-industri di negeri ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.